Halo guys, balik lagi nih sama aku Ramar. Kali ini aku mau review lagi produk sunscreen dari YOU. Nama produknya adalah YOU Sunbrella Daily Defense Sunscreen Serum SPF 30 PA+++. Buat kalian yang penasaran seperti apa reviewnya, tonton videonya sampai selesai. YOU punya sunscreen yang SPF 30 dan 50. Tapi karena aku pemilik kulit oily dan acne prone, sepertinya akan lebih cocok pakai SPF yang kecil yakni 30. So, aku pilih produk sunscreen ini. Sunscreen ini dikemas dengan botol ulir yang tutupnya ada di bawah. Tutup ulir seperti ini menurut aku lebih aman karena ketika tertekan benda berat, isi produknya agak gampang keluar dan melebar kemana-mana. Produk ini merupakan hybrid sunscreen karena terdiri dari agen sunscreen kimia, yaitu ethylaxyl methoxynilamide. Ini merupakan UVB filter dan dia tidak fotostabil. Ada Uvinol A+ yang merupakan UVA filter dan dia termasuk fotostabil. Kemudian ada octocrylene yang berfungsi melindungi dari UVB dan UVA. Dia cukup fotostabil dan biasa digunakan untuk menstabilkan agen sunscreen lain seperti avobenzone. Kemudian ada ethylaxyl triazone atau Uvinol T150. Ini merupakan UVB filter dan dia fotostabil. Lalu ada avobenzone, ini merupakan UVA filter tapi dia tidak fotostabil. Dan terdapat agen sunscreen fisik yaitu titanium dioxide yang merupakan UVA dan UVB filter broad spectrum dan dia termasuk fotostabil. Bahan ini memberikan efek white cast di kulit. Selain agen sunscreen, produk ini juga mengandung bahan aktif lain yang cukup banyak seperti ectoin yang memiliki fungsi anti-aging dan anti-polusi. Kemudian ada zinc hydrolyzed hyaluronate. Ini adalah perpaduan antara hyaluronic acid dan zinc yang berfungsi melembabkan dan soothing. Kemudian ada glucosylrutin. Ini berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ada butyrospermum parky-butter yang berfungsi sebagai pelembab dan juga antiinflamasi. Kemudian ada phenylethyl resorcinol atau Singwhite. Ini memiliki efek skin lightening. Kemudian ada palmitoyl tripeptide 5 yang diklaim dapat melindungi dan meningkatkan produksi kolagen sehingga meningkatkan elastisitas kulit. Kemudian ada Chondrus crispus extract atau ekstrak rumput laut yang berfungsi sebagai soothing dan juga hydrating. Selain itu ada kandungan 8 jenis hyaluronic acid yang berfungsi untuk melembabkan juga. Terlihat menjanjikan ya ketika melihat list active ingredients-nya yang cukup banyak. Buat orang awam seperti aku pasti tergiur nih kalau lihat sunscreen dengan bahan aktif sebanyak ini. Tapi coba kita lihat urutan ingredients-nya ya. Aku coba cek di COSDNA. Berdasarkan list urutan ingredients-nya di COSDNA, kebanyakan bahan aktifnya yang udah aku sebutkan tadi berada di bawahnya phenoxyetanol, yang mana bahan ini adalah preservatif atau bahan pengawet. For your information, preservatif dalam skincare jumlahnya sedikit, sekitar 0,5 sampai 1% dari total berat produknya. Angkanya ini bisa berbeda tergantung jenis bahan pengawetnya. Kalau aku coba intip di webnya BPOM, phenoxyetanol ini memiliki kadar maksimum 1% dari total berat produknya. Contoh, untuk produk lotion seberat 30 gram, maka kandungan maksimum bahan pengawetnya sekitar 1% dikali 30 gram sama dengan 0,3 gram atau setara dengan 300 mg. Nah, berhubung banyak bahan aktifnya berada di bawah preservatif, maka bisa kita asumsikan kadarnya itu sama dengan atau kurang dari 1%. Pertanyaannya, dengan kadar tersebut, apakah bahan aktifnya bisa memberikan efek terapi yang optimal? Kalau tidak, berarti bahan aktif tersebut ya hanya sekedar gimmick aja untuk menarik para calon pembeli dan banyak yang masih terkecoh sama hal ini termasuk aku sendiri. Aku membahas hal ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan produknya ya, tapi aku cuma sharing aja supaya kita tidak terlalu berekspektasi banyak terhadap suatu produk. Lagi pula, produk sunscreen fokusnya adalah melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Jadi, fokus aja sama efek melindunginya, instead of mengharapkan klaim tambahan lain seperti mencerahkan dan lainnya. Karena seringkali ketika melihat sunscreen yang bahan aktifnya bejibun, terus otak kita tuh langsung ngarep kalau satu produk ini bisa menjadi solusi berbagai masalah kulit. Padahal kandungan bahan aktifnya sama atau bahkan lebih sedikit dari preservatifnya. Yang mana preservatif itu sendiri kadarnya udah sedikit banget. Di luar dari bahan aktif yang cukup banyak, sunscreen ini memiliki tekstur lotion warna putih yang gampang dibaurkan. Butuh waktu agar bisa menyerap dengan sempurna.
Di kulit aku hasil akhir produk ini masih terasa glowy, jadi biasanya aku pakai ini bedak tabur lagi agar hasil akhirnya tampak lebih matte. So far baunya nggak aneh dan sedikit agak perih ketika dibawa wudhu. Mungkin ada sebagian lotionnya yang terguyur air wudhu dan masuk ke mata jadi terasa perih. Neto produk ini sekitar 30 ml dengan harga 40 ribuan. Produk ini bukan produk lokal ya, melainkan produk dari Tiongkok. Selama aku pakai produk ini, aku nggak merasa efek negatif di kulit aku, jadi so far aman-aman aja. Menurut aku produk ini worthy untuk dicoba, tapi jangan terlalu berharap banyak sama efek bahan aktifnya, karena mereka kebanyakan berada di bawah preservatif, which means kadarnya sama dengan atau kurang dari 1%. Buat kalian yang udah pernah nyoba produk ini, aku pengen tahu dong pengalaman kalian setelah menggunakan produk ini. Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Segitu aja dulu guys video hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya, subscribe channel aku biar aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Kita ketemu di video berikutnya. Bye.